Dan di edisi Dialog Jawa Barat hari ini, kita akan membahas terkait topik yaitu potensi dan antisipasi bencana di wilayah Sumedang yang akan kita lakukan sebuah dialog bersama narasumber yaitu beliau adalah Dr. Andes Atang Sutarno MSI, merupakan Kalaksa BPBD Sumedang yang telah terhubung bersama kami melalui via Zoom meeting. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Ya, halo, mohon maaf Bapak Atang, suaranya boleh di-unmute? Ya, masih belum terdengar? Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Atang, apa kabar? Siap, Alhamdulillah baik. Cuman sedikit capek aja karena memang Sumedang dengan kondisi bencana yang cukup banyak ini. Mhm. Alhamdulillah, wah luar biasa. Sebenarnya terima kasih banyak Pak Atang di tengah kondisi badan yang cukup sedikit capek, tapi juga masih bisa menyempatkan hadir bersama kami di Dialog Jawa Barat hari ini. Pak Atang, ini berkaitan dengan potensi bencana alam yang ada di kabupaten di wilayah Sumedang ini seperti apa, Pak Atang? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bang. Jadi untuk Sumedang, sebagaimana kita ketahui bahwa Sumedang itu mempunyai potensi bencananya menengah tinggi. Jadi bencana di Kabupaten Sumedang itu sangat tinggi risiko terhadap bencananya. Hampir 70 sampai 80% Sumedang adalah daerah rawan bencana. Di mana Sumedang kita ketahui bahwa daerahnya adalah merupakan gunung-gunung dan bukit-bukit. Seperti sekarang menghadapi musim penghujan, ini suatu tantangan yang cukup berat buat kita, bahwa Sumedang ini betul-betul dihadapkan dalam suatu fenomena alam. Ketika musim hujan itu banjir, longsor dan sebagainya pasti ada. Baik. Ya, terkait wilayah-wilayah yang menjadi rawan, wilayah yang memiliki kerawanan tinggi terjadinya bencana di wilayah Sumedang ini, wilayah mana saja, Pak Ata? Ya, untuk potensi bencana ini di Sumedang itu berbagai model ya. Mhm. Kalau untuk potensi bencana banjir, kita itu berada di daerah Ujung Jaya, kemudian Tomo, dan juga di daerah Wado. Namun untuk banjir dan longsor sendiri berada di daerah Cimanggung, Tanjung Sari, dan juga Jatinangor. Kita mungkin masih mengingat belum hilang dari pikiran kita di mana di Cimanggung tahun 2021 itu sampai menelan korban kurang lebih 40 jiwa di sana. Itu diakibatkan bencana longsor. Nah, untuk pergerakan tanah di Kecamatan Cimanggung itu menduduki ranking pertama untuk pergerakan tanah. Dan kami BPBD Sumedang bersama instansi terkait dan komponen terkait TNI Polri juga dibantu oleh ilmuwan di sana betul-betul dipantau secara seksama. Dan di sana di daerah Jatimanggung kita sudah memasang beberapa peralatan khususnya untuk bencana longsor. Dan untuk bencana banjir daerah Ujung Jaya kita kolaborasi dengan BBWS dan aparat pengelola air yang ada di sana. Karena di daerah Ujung Jaya itu daerahnya unik. Ketika musim hujan itu cepat sekali air naik dan itu cepat sekali banjir. Dan di saat musim kemarau baru masuk saja itu sudah mengalami musim kekeringan. Kemudian untuk daerah di daerah Jati Gede, Tomo, kemudian Wado, kita di sana betul-betul memberikan perhatian khusus karena di sana ada bendungan Jati Gede yang mungkin ketika kalau sekarang memang alhamdulillah di sana itu untuk Cimanuk itu rada terkendali karena dengan ada waduk Jati Gede ini bisa teratur ya. Adapun untuk bencana banjir bandang yang sangat potensi itu di daerah wisata Citengah. Oleh karena itu kami di sana menghimbau dan memasang alat untuk pergerakan ketinggian air kerjasama dengan BRIN maupun dengan Universitas Indonesia. Baik, wah ternyata ada beberapa wilayah yang menjadi rawan bencana juga Pak Atang ya, dan tadi juga Ya, beberapa ada destinasi. satu lagi ya, ada satu lagi Pak, yang Ya, mungkin harus kita perhatikan dan penuh kehati-hatian. ya seperti Walaupun apa? kita sudah menyatakan itu daerah tidak terlalu berbahaya lagi sekarang. Itu jalur Cadas Pangeran. Mhm. Jalur Cadas Pangeran ini adalah rawan terhadap pohon tumbang dan juga longsor di sana. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada warga masyarakat untuk berhati-hati walaupun di sana sudah kami nyatakan aman. Insya Allah karena beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan rekayasa.
Baik, amin, mudah-mudahan tidak terjadi bencana alam yang tidak diinginkan, Pak Atang ya. Dan Amin. ini lantas, apa namanya, ini terkait sosialisasi, baik itu pencegahan ataupun kesiapsiagaan yang dilakukan oleh BPBD Sumedang terhadap masyarakat ataupun, apa namanya, pihak-pihak lainnya, ini seperti apa langkahnya, Pak Atang? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, baik itu menghadapi musim hujan maupun musim kemarau, kami telah melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat, yang dilakukan secara elektronik maupun media cetak, ataupun kami secara langsung ke masyarakat, Mhm. yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat di desa melalui kegiatan rapat desa atau rapat mingguan kecamatan. Mhm. Selain itu juga kami menyampaikan kepada warga masyarakat dengan memasang spanduk-spanduk di hampir beberapa tempat, baik itu yang rawan longsor, rawan banjir maupun rawan pohon tumbang. Mhm. Selain itu juga kami memasang rambu-rambu mitigasi bencana, termasuk jalur evakuasi yang mungkin bisa dilakukan oleh warga. Itu di sepanjang jalan kami hampir di 26 kecamatan kita sudah memasang rambu-rambu itu. Selain itu juga kami merangkul Destana atau Desa Tangguh Bencana bersama-sama dengan masyarakat desa untuk sama-sama memantau, karena masalah bencana ini kalau hanya mengandalkan BPBD mungkin kita kesulitan, maka kita mencoba masyarakat itu diikut sertakan dalam rangka penanggulangan bencana. Kemudian kita juga merangkul para relawan hampir di seluruh daerah, di mana tiap kecamatan ada relawan, kita memposisikan mereka sebagai ujung tombak atau perpanjangan tangan dari BPBD. Baik. Dan setelah tadi dilaksanakan, berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat dan ini respon ataupun atensi dari masyarakat Sumedang itu sendiri seperti apa? Apakah masyarakat juga sudah, dikatakan, memiliki kesiapsiagaan yang baik apabila terjadi bencana alam, Pak Atang? Ya, alhamdulillah kami sampaikan di sini untuk di Sumedang di tahun 2023 kita bencananya cukup tinggi, Mhm. yang kisaran angka 247. Namun sekarang di tahun 2024 kita mengalami penurunan hanya 144 kejadian selama 1 tahun. Ini bukan karena bencananya yang berkurang, tapi karena masyarakat sudah siap siaga, di mana mereka tidak melaporkan karena memang sudah mereka antisipasi. Mhm. Dan walaupun demikian mereka tetap melaporkan bahwa itu kejadian bencana, walaupun sudah diatensi oleh mereka, kita juga memberikan berbagai macam bantuan lah kepada mereka. Mhm. Namun yang jelas kalau dilihat dari jumlah kejadian bencana di Sumedang mengalami tren penurunan di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan di tahun 2025 juga semakin sadarnya masyarakat terhadap bencana dan mereka mau melakukan mitigasi bencana dan antisipasi bencana, mungkin masyarakat akan lebih mengerti serta dan ke depan bencana itu menjadi tanggung jawab bersama. Demikian. Baik. Dan selain itu terkait monitoring yang dilakukan oleh BPBD Sumedang ini untuk para petugas yang akan bertugas di lapangan, sejauh mana monitoring yang dilaksanakan, Pak Atang? Ya, untuk monitoring kami, pertama kami lakukan monitoring dengan menggunakan radio antar daerah ya, kita melibatkan RAPI, ORARI dan sebagainya. Kemudian juga tadi Destana dan juga relawan kita libatkan semuanya. Dan selain itu kami 724 di mana tiap malam, tiap hari itu kami menempatkan petugas lebih kurang 10 orang untuk berkeliling, terutama di malam hari memantau keadaan-keadaan yang mempunyai potensi bencana atau mempunyai kerawanan bencana. Mhm. Selain itu, kita memonitor juga melalui CCTV, bekerja sama mungkin dengan yang punya, terutama di Dinas Perhubungan atau di Cisumdawu sekarang. Kita berkoordinasi dengan Cisumdawu agar kalau ada terjadi apa-apa, mungkin khususnya jalur-jalur tol itu kita juga bisa antisipasi. Kemudian untuk di desa sendiri, kita membuka layanan online full 1 kali 24 jam, bila mana terjadi bencana yang ada, baik kecil maupun besar, untuk segera melaporkan. Baik itu yang ditangani oleh masyarakat, maupun mungkin tidak bisa ditangani masyarakat dan kita harus turun ke lapangan. Ya.
Pak Atang, boleh disebutkan nomor kontak ataupun nama layanan yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila terjadi bencana, Pak Atang? Sebentar, saya lihat dulu, Jin. Baik, atau mungkin ada media sosial mungkin? Kalau media sosial kita dibuka aja di IG-nya BPBD, itu full. Ya. Atau yang kami kan punya aplikasi, Pak. Ya. Kami punya aplikasi namanya Sitabah, Sistem Informasi Tanggap Bencana dan Musibah. Di sana memuat bagaimana di daerah mana yang namanya rawan bencana, dan di sana juga ada nomor yang dapat kita panggil. Atau yang paling gampang untuk menyampaikan laporan, kita cukup klik di nomor 112. Pelayanan 112 ini sudah melayani kebencanaan di seluruh daerah di Kabupaten Sumedang. Itu langsung 24 jam akan nyampe kepada kita, dan jarak pelaksananya mungkin hanya perkiraan setengah jam kita sudah nyampe ke lokasi, bahkan 15 menit kita sudah mengetahuinya. Ya. Ya, masyarakat Sumedang khususnya ini apabila ada terjadi bencana alam ataupun hal yang tidak diinginkan boleh untuk tadi melakukan pemanggilan melalui layanan telepon di 112 ataupun melalui aplikasi Sitabah, Pak Atang ya. Ya. Ya, aplikasi Sitabah itu lebih enak karena di sana kita akan mengetahui mana daerah yang rawan bencana, terus cuaca juga kita akan tahu bagaimana cuaca saat ini di mana gitu, dan kita akan tahu mana daerah-daerah yang paling rawan bencana gitu. Karena Sitabah ini kebanggaan Sumedang lah barangkali. Kita baru sudah memiliki aplikasi yang bisa dilihat oleh masyarakat bagaimana kejadian bencana di Sumedang. Baik. Pak Atang, apabila ada sebuah laporan, baik itu melalui 112 ataupun melalui aplikasi Sitabah ini, lantas teknis evakuasi yang dilaksanakan oleh BPBD Sumedang seperti apa, Pak Atang? Nah, untuk pelaksanaan teknis evakuasi atau pelaksanaan penanganan bencana lah tentunya. Karena kita belum melangkah, mungkin sebelum penanganan kita belum tahu apakah ada evakuasi atau tidak. Kita bekerja berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak aparat setempat. Kita kadang-kadang pernah mendapat laporan di sana ada terjadi bencana, tapi kita tidak berkoordinasi dengan aparat setempat, ternyata itu adalah ngeprank juga buat BPBD. Makanya kita koordinasi dulu dengan pihak aparat setempat. Setelah dinyatakan A1, maka kita langsung meluncur anggota ke lapangan, yaitu Pusdalop kami, dan di saat bersamaan kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Bila mana terjadi bencana, ya di sana kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan PMI, maupun yang lainnya. Dan kita secara online nomor kami sudah dipegang oleh masing-masing dinas terkait, TNI, Polri, semua sudah megang kita. Jadi kita kalau di lapangan sudah tidak sulit lagi, dan frekuensi kami di lapangan itu sudah sama-sama memegang. Jadi baik TNI, Polri, kita memakai layanan frekuensi, yaitu yang kami kerjasama dengan Rapi. Baik. Pak Atang, terakhir terkait harapan dan juga imbauan bagi masyarakat Sumedang, seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih. Harapan kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, dan khususnya pemerintah daerah, kepada warga masyarakat, bencana ini mungkin tidak dapat hanya mengandalkan layanan pemerintah atau BPBD saja. Tapi bencana ini karena datangnya langsung kepada orang per orang dan masyarakat, maka yang paling bagus adalah kita mempersiapkan diri, antisipasi terjadinya bencana. Maka kita sebelum melaporkan kepada pemerintah, lebih baik mempersiapkan diri kita. Jaga diri kita dengan kehati-hatian, jaga keluarga kita tentunya dengan memperhatikan wilayah dan potensi bencana yang ada, dan kita mempersiapkan diri dengan semua komponen masyarakat. Yang paling gampang adalah, ini musim penghujan nih yang paling gampang saya sampaikan, Pak ya. Ini jangan buang sampah sembarangan lah. Karena potensi banjir itu paling gampang bukan hanya longsor yang mengakibatnya, tapi karena adanya sumbatan-sumbatan air yang diakibatkan pembuangan sampah sembarangan. Baik. Kepada warga masyarakat, mari kita jaga lingkungan kita, keluarga kita, dan wilayah kita dengan sama-sama mempersiapkan diri kita mengantisipasi terjadinya bencana. Baik, terima kasih banyak Pak Atang atas waktunya berkenan hadir bersama kami di Dialog Jawa Barat hari ini. Kita doakan mudah-mudahan juga tidak terjadi bencana alam, terutama di wilayah Sumedang. Dan sehat selalu, sukses bersama petugas. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat sore. Pak Atang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam tangguh. Dan saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda di antaranya.